beneran soalnya telutuk gue. Telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita ada tugas nih mata kuliah manajemen konflik dan negosiasi. Dari studi kasusnya udah dibaca ya, itu ada dari PT Unilever, ada acara Walls Ice Cream Day. Walls itu bagi-bagi es krim di beberapa pusat kota, salah satunya yaitu contohnya ini Surabaya. Nah, ternyata dari efek bagi-bagi es krim tersebut, ini lumayan menjadikan konflik antara PT Unilever dengan pemerintah kota Surabaya. Alasannya apa? Karena eh, dari bagi-bagi es krim tersebut itu ternyata merusak merusak fasilitas dari kota Surabaya tersebut, yaitu ini terhadap merusak taman bungkul dan jalur hijau pembatas jalan di Surabaya. Akhirnya wali kota Surabaya, Bu Risma ini nggak terima ya, terus akhirnya dia menuntut PT Unilever ke pihak kepolisian. Nah, yang akan kita analisis dari kasus ini yaitu bagaimana sih caranya PT Unilever ini menangani kasusnya, terus apa sih tujuan sama faktor apa yang menyebabkan mereka ini akhirnya ada konflik kayak gitu. Kayak dari yang pertama dulu ya, tujuan Walls bagi-bagi, tujuan dari ini Unilever bagi-bagi es krim itu apa sih? Ada yang udah tangkep nggak ini tujuannya apa? Kalau berdasarkan studi kasusnya itu tujuannya yaitu pada acara Walls Ice Cream Day ini untuk menciptakan pengalaman positif dan memberikan perasaan bahagia kepada masyarakat, terutama di tengah kesibukan warga kota besar. Artinya ini Walls ini sebenarnya pengen sedikit membagikan perasaan bahagia kepada masyarakat di tengah-tengah kesibukan mereka. Sebenarnya sih dari kalau misal dilihat dari sisi lainnya ini juga salah satu sebagai bentuk strategi pemasaran dari Walls ini untuk mengenalkan es krim produk es krim atau produk-produknya mereka. Terus kok bisa sih bagi-bagi es krim ini justru ada konflik atau perselisihan antara PT Unilever dengan pemerintah Kota Surabaya. Nah, ini kenapa ya? Betul, itu juga ya karena efeknya itu ternyata merusak fasilitas dari kota Surabaya itu akhirnya Bu Risma nggak terima nih, akhirnya dilaporkan polisi. Terus selanjutnya, nah dari konflik tersebut, apa sih strategi yang digunakan oleh PT Unilever dalam menyelesaikannya? Ya, ini Agus atau Sahiron ini.
Ini Mas Agus, Mas Ayran mau nambahin apa enggak ini strategi yang digunakan pada Unilever dalam menyelesaikan konflik? Cukup. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ini ada langkah-langkah yang digunakan PT Unilever dalam proses meredam dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Nah, langkah-langkahnya apa sih? Kalau misal dari aku sih ini PT Unilever ini benar nih menunjuk juru bicara. Artinya ini ada juru bicara yang klarifikasi dan memberikan informasi kepada publik atau bisa jadi ini menjadi penengah perselisihan tersebut. Terus selanjutnya ini yang kedua, mungkin PT Unilever dalam mengambil keputusan ini komitmen untuk bertanggung jawabnya itu udah pasti ya, pasti PT ini memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Yang lain mungkin Merespon konflik dengan cepat, maksudnya kayak lebih cepat meminta maaf juga, memperbaiki, serta mengakui kesalahan sih terutama, terus juga berusaha menghindari pertikaian yang tidak diperlukan. Karena hal yang sedikit kurang, apa ya, gara-gara kesalahan yang tidak disengaja sih sebenarnya. Terus lakukan manajemen media yang efektif kayak gitu. Agar berita yang tersebar itu, apa ya, tidak, tersendat kayak gitulah. ya betul. Jadi langkah-langkahnya itu udah tepat ya. Ada menunjuk juru bicara, terus merespon konfliknya itu dengan cepat, terus ada komitmen untuk bertanggung jawab, mengakui kesalahan, terus juga menghindari pertikaian yang tidak diperlukan ketika ada klaim atau ucapan yang menyebutkan bahwa eh, ada beberapa pihak yang apa namanya ini mengklaim bahwa wali adanya ketika wali kota Risma mengklaim adanya pemerasan, terus Maria ini nggak ikut turun bicara. Terus selanjutnya ini ada fokus pada perbaikan. Terus selanjutnya manajemen media yang efektif. Artinya perusahaan Unilever ini responnya cepat. Dia ini memberikan informasi yang akurat, menghindari spekulasi, serta memberikan data yang relevan. Jadi kesimpulannya, manajemen konflik dan negosiasi ini memiliki peran penting dalam dunia bisnis dan organisasi. Jadi konflik itu sesuatu hal yang wajar, tapi kalau misal konflik ini tidak ditangani dengan tepat, maka akan berdampak negatif pada produktivitas, kepuasan karyawan, dan citra perusahaan. Nah, negosiasi yang efektif di sini negosiasi yang efektif adalah keterampilan yang dicari dalam bisnis, membantu perusahaan mencapai kesepakatan yang menguntungkan.
Terus dalam kasus ini terkait acara World Ice Cream Day, perusahaan mengambil berbagai langkah yang solutif. Jadi mereka ada meminta maaf. Nah, akhirnya kan ibaratnya dua belah pihak tersebut udah saling reda. Jadi tidak ada konflik lagi. Itu yang mau ditambahkan. Oke, sepertinya sudah cukup. Terima kasih. Kita bahas yang lain lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.